kulit babi najis? Saya katakan tidak, karena menurut pendapat yang sahih, dua kulit babi dan anjing ini kalau disama dan suci, maka bisa suci. Saya katakan tidak, karena menurut pendapat yang sahih, dua kulit babi dan anjing ini kalau disama dan suci, maka bisa suci. Ini menurut pendapat Ibnu Hazm dan Daud Al-Zahiri, dan ini yang sahih, walaupun diantara para ulama khilaf. Nah, kata para ulama, kata Nabi SAW, kecuali kalau disama. Jadi asalnya sapi itu tidak najis, atau sapi tidak najis. Tapi karena dia dalamnya ada darah menjadikan dia najis, maka sapi tersebut jadi darah najis. Nah, tapi kalau kulitnya disama, dihilangkan seluruh yang berkaitan dengan minyak-minyak dan cairan, sehingga menjadi sangat kering, maka menjadi tidak najis. Dan ini tidak berlaku pada babi, karena babi kulitnya sendiri itu apa? Najis, tidak bisa disama. Dan ini tidak berlaku pada babi, karena babi kulitnya sendiri itu apa? Najis, tidak bisa disama. Sama kita menyamak kulit anjing nggak bermanfaat, tidak bisa. Nah sekarang kulit babi disamak, dijemur, dijadikan sepatu, tetapi tidak boleh, tidak boleh. Jadi Pak Zainal Abidin ini berbeda pendapat dengan Ustadz Firanda dan asyiknya yang ada di Arab Saudi. Sekarang pertanyaan untuk antum orang Wahabi, siapa ulama Anda ini yang berhukum terhadap Al-Quran dan hadis? Ya, selamat berpikir untuk orang-orang Wahabi di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, kali ini saya akan membahas tentang kulit babi najis atau tidak ketika sudah disama. Ustadz Zainal Abidin lebih memilih pendapat yang mengatakan tidak najis. Dia berlandaskan pendapat Ibnu Hazm. Tetapi Ustadz Firanda mengatakan sebaliknya, bahwa kulit babi itu tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Ini perbedaan di antara kedua Ustadz Wahabi, Ustadz Zainal Abidin dan Dr. Firanda. Nah, sekarang untuk teman-teman Wahabi, bukankah orang-orang Wahabi itu selalu mengatakan bahwa dalil itu adalah Al-Quran dan hadis? Nah, sekarang yang mana yang berhukum terhadap Al-Quran dan hadis? Ustadz Zainal Abidin LC atau Pak Dr. Firanda ini? Nah, ketika terjadi perbedaan seperti ini, siapa yang akan Anda hukumi sesat? Siapa yang akan Anda hukumi bahwa salah satu dari Ustadz Firanda dan Ustadz Zainal Abidin ini tidak berhukum menggunakan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, makanya kalau Anda itu pendapat Anda berbeda pendapat yang diambil oleh teman-teman Aswaja, oleh ulama-ulama Aswaja, Anda kok gimana ya? Anda kok tidak bisa menerima itu? Gimana? Padahal ini sudah jelas perbedaan ulama. Tetapi ketika ulama Anda sendiri, ustadz-ustadz Anda sendiri terjadi perbedaan, Anda kok mingkem? Anda mengatakan dalil itu Al-Quran dan hadis. Semua harus didasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Silahkan dasarkan ini. Yang mana yang benar? Zainal Abidin atau Firanda tentang masalah kulit babi ini, ya? Lalu sebenarnya bagaimana tentang kulit babi yang sudah disama? Apakah menjadi suci atau tidak? Mari sekarang kita buka fatwanya ulama Wahabi. Ya, ulama Wahabi kita buka, kita kaji siapa yang benar. Sebenarnya antara Zainal Abidin atau Firanda, siapa yang lebih mengikuti pendapat syekh-syekh mereka yang ada di Arab Saudi? Baik, mari kita buka. Inilah fatwa dari Islam Soal wa Jawab yang diasuh oleh Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid. Soalnya adalah bagaimana hukumnya memakai sepatu yang terbuat dari kulit babi. Lalu bagaimana jawaban Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid? Al-jawab, alhamdulillah. Awalan, al-khinziru najisun wa la yadhuru jilduhu bid-dibaghi 'ala ar-rajih. Khinsir, babi ini adalah najis, maka kulitnya tidak bisa suci dengan cara disamak menurut qaul rajih. Wa alaihi, berdasarkan ini,
Fala yajuzu lubsu ma suni'a min jildil khinsir athna as-sholati. Berdasarkan ini tidak boleh memakai sesuatu yang terbuat dari kulit babi athna as-sholah ketika berada di waktu sholat. Kenapa? Li'anna syartus sholati toharatut thiyabi wa adamu hamlin najasati kama la yajuzu bai'uhu wa syira'uhu. Karena syarat dari sholat itu adalah pakaian ini harus suci dan tidak boleh membawa najis, sebagaimana tidak boleh menjual belikan kulit babi tersebut, atau tidak boleh menjual belikan najis, atau fokusnya di sini adalah kulit dari babi. Tsaniyan, yang kedua, wa man shalla wa qad irtada mi'tafan aw hidaan, barang siapa yang memakai mi'taf ini katakanlah mantel atau jaket, aw hidaan atau sepatu, min jildi hinzirin aw ghairihi, yang terbuat dari kulit babi atau lainnya, minal juludin najasati, dari kulit-kulit yang najis, allati la tathuru biddibaghi, yang tidak bisa suci dengan cara disamak, bagaimana? Lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Illa ayyakuna jahilan aw nasian, kecuali dia memang tidak tahu, bodoh terhadap hukum agama itu, aw nasian atau lupa. Kalau dalam keadaan jahil atau nasian, fatasihu sholatuhu, maka sah sholatnya, wala yu'maru bi'i'adatiha, dan tidak diperintah untuk mengulang, alar rojihi, menurut qaul atau pendapat yang rojih, yang unggul. Ini menurut Syekh Sholeh Al-Munajjid. Wa amma lubsu hadan na'liyat, adapun memakai sandal ini, yakni sepatu sandal yang terbuat dari kulit babi, kharijas sholati, di luarnya sholat, fayajusu, maka hukumnya boleh, tapi indal hajati, ketika butuh, ketika memang dibutuhkan, maka boleh memakai pakaian yang terbuat dari kulit najis, termasuk kulitnya babi itu. Begitulah untuk teman-teman dan seluruh Wahabi di Indonesia ya. Ternyata Ustadz Zainal Abidin ini berbeda dengan pemahaman atau fatwanya Syekh dia sendiri, karena mengatakan bahwa babi ini adalah najis dan kulitnya itu tidak bisa suci dengan disamak. Jadi orang yang sholat kemudian menggunakan jaket sandal yang terbuat dari babi, maka sholatnya tidak sah, karena babi kulitnya ini tidak bisa suci dengan disamak. Begitu ya. Jadi Pak Zainal Abidin ini berbeda pendapat dengan Ustadz Firanda dan syekhnya yang ada di Arab Saudi. Sekarang pertanyaan untuk antum orang Wahabi, siapa ulama Anda ini yang berhukum terhadap Al-Quran dan hadis? Ya, selamat berpikir untuk orang-orang Wahabi di Indonesia. Mohon maaf sebelumnya, wa khairan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.